Gue mau halalin anak lo, gas. Tembak gue secara barbar. Mentang-mentang yang gue lamar anak sohib gue sendiri. Muncung gue asal ngomong aja apa yang ada di otak gue. Gue gak tahu lagi apa ada yang konslet sama otak gue. Apa otak gue perlu direnovasi apa gimana. Gak ngerti lagi gue. Jeder. Langit bumi bersaksi. Ini kalau lagi adegan sinetron India, dijamin udah ada petir buatan sama adegan zoom muka dari segala penjuru. Gue nunggu reaksi Bagas dan Saras yang dengar kemauan gue buat nikahin anaknya. Rada gila emang permintaan gue. Tapi pertanyaannya, emang gue pernah waras? Bisa kebayangkan reaksi Bagas? Selain punya tampang dingin, dia emang kalau lihatin orang kayak ngajak ribut. Nah, ini tatapan yang lagi dia lakuin ke gue sekarang. Untung nyali gue segede harapan orang tua. Lagi mabok lem tikus lo ya, Go? Apa otak lo kepentok tiang listrik? Hah? Setelah diam doang sejak tadi, Bagas akhirnya buka suara dengan ekspresi datar yang gak mau ketinggalan. Udah beberapa tahun gue gak pernah ngeliat ekspresi itu. Ekspresi kalau dia udah beneran serius sama omongannya. Modal ekspresi gini doang gue udah nelen ludah. Tapi gak mau mundur juga gue. OMG, hello. Om Igo beneran mau halalin Rara? Rara membulatkan matanya begitu terkejut. Nih bocah bukannya udah sepakat tadi. Dikira gue sepanjang hidup cuma bisa bercanda apa? Bagas maju selangkah. Keningnya sampai ngerut kayak jeruk kisut. Coba, ngomong apa tadi lo barusan? Ulang coba. Gue kurang denger jelas nih. Bagas nunjuk telinganya. Gue bilang mau nikahin anak lo, gas. Oke, terus? Ya boleh nggak? Boleh lah harusnya ya. Kita kan sohib. Belum juga gue kelar ngomong, Bagas sudah ngegulung lengan baju batiknya. Lo mau tangan kiri apa kanan? Kanan buat orang yang bosan hidup, kiri buat orang yang mulutnya pengen berhenti ngomong seumur hidup. Yang mana? Atau lo mau keduanya? Bisa gue, gampang itu diatur. Mampus gue. Gue perlahan ngelepasin genggaman tangan gue dari tangan anaknya Bagas. Apalagi pas dia udah pelototin gue. Gila-gila, nyali gue yang tadinya gede perlahan ciut. Tapi gak tahu kenapa, tangan gue di bawah sana langsung digenggam erat sama Haira. Gue menoleh ke belakang buat mastiin dia beneran megang tangan gue ini di depan bapaknya. Om, kalau serius sama Rara, masa dipelototin doang sama papa langsung mundur? Payah nih om, pantes gak kawin-kawin. Bisik Rara dari belakang gue. Dia emang udah ngumpet di belakang gue dari tadi. Badannya yang kecil udah ketutupan sama badan gue. Tapi mohon maaf, ini dia gede doang omongnya. Tapi ngadepin bapaknya juga gak berani. Karena Rara aja sampai bilang gitu, gue ya balik maju lagi dong. Ibaratnya dikasih harapan sama anaknya Bagas. Gas lah gue. Bener juga kan kata Haira? Lah iya ngomong-ngomong, kok dia kesannya emang ngebet nikah sama gue? Apa perasaan gue aja ya? Gak mungkin lah, gila. Oke, balik lagi ke situasi terkini di depan rumah gue. Gue balas menggenggam erat tangan Haira. Malah gue terang-terangan tunjukin di depan Bagas. Bagas sudah ngepalin tangannya. Bentar lagi gue kena tampol ini. Fix. Gue udah siap-siap pas tangannya yang ngepal udah melayang ke arah muka gue. Ya gini nih, kalau nggak dapet anaknya, ya dapet tampolan bapaknya. Mas Bagas, tahan Saras. Dia jadi penengah. Jangan gitu mas, omongin baik-baik.
Lagian gak enak banyak orang di sekitar sini. Banyak orang? Kalau gitu, ayo kita gelut di tempat sepi, Go. Ya gak gitu juga, buset si Bagas. Bagas membuang nafasnya begitu berat. Kalau bukan karena Saras, habis gue tadi. Go, lo serius sama anak gue? Gue gak mau ya jadi bapak mertua lo. Secara terang-terangan Bagas nolak gue. Ya emang siapa juga sih yang punya agenda jadi menantu dan mertua sama temen sendiri? Kalau gak kedesak dan mikirin reputasi keluarga gue juga kayaknya gue anteng aja gak jadi nikah. Ya serius, Gas. Emang gue kelihatan lagi bercanda ya? Gue gini-gini juga tahu kapan harus bercanda dan serius. Gila aja lo ngebat anak gue. Bagas mengusap rambutnya yang tertata rapi. Sekarang jadi acak kadul. Mukanya yang putih itu berubah merah karena emosi. Go, Rara itu hasil dari benih gue. Bagas yang frustasi nunjuk dirinya sendiri. Itu dari benih teman lu sendiri. Lu apa enggak? Bagas sampai kehabisan kata-kata pas nunjuk muka gue. Dan jujur, gue gak berespektasi dia bakal ngomong gini. Virgo, maaf, tapi kan kamu tahu, Rara masih sekolah juga. Ya walau sebentar lagi lulus, tapi tetap aja gak bisa, Go. Cukup aku aja sama Mas Bagas yang nikah muda. Jangan Rara juga. Saras yang tadinya kalem juga jadi ikutan nasehatin gue. Mungkin karena Bagas sudah gak sanggup berkata-kata. Kami udah tahu Go gimana rasanya nikah muda. Di saat emosi masih labil-labilnya, malah harus berumah tangga. Yang kami lakukan dulu adalah suatu kecelakaan. Toh, buat apa kamu nikahin Rara kalau kamu gak serius sama dia? Maaf Go. Ucapan Saras menandakan gue ditolak secara halus. Tapi gue belum mau nyerah juga. Masa karena dengar kata-kata dari Saras doang, gue langsung nyerah. Ini bukan Virgo namanya kalau berhenti di tengah jalan. Sekali kekeh sama suatu hal, gue harus dapetin hal itu. Itu prinsip gue. Gue mengangkat wajah gue yang kayak tembok gak ada malunya lalu menarik senyum yang gue rasa udah jadi senyum paling tulus dan ikhlas. Gue emang dulunya playboy dan suka main cewek. Gue tahu gue paling brengsek dari antara lu, Ilham dan Damar. Nah itu tahu, masih beraninya lu mau minang anak gue. Tapi gue janji ke kalian berdua. Sekali gue serius sama orang, gue bakal seriusin Gas. Emang sekarang gue mau nikahin Rara bukan karena gue suka dan ada rasa cinta sama dia. Cuma gue bisa menjanjikan kalau gue bakal sayang sama dia. Kalian juga tahu gimana sayangnya gue sama anak kalian sejak dulu. Gue berusaha menjelaskan dengan kata-kata yang muncul kilat di pikiran gue. Cih, Bagas yang dongkol sampai ngeludah ke dekat sepatu gue. Lo pikir gue bego apa Go? Lo pikir gue bakal biarin anak gue nikah sama cowok brengsek kayak lo? Lo emang sahabat baik gue. Cuma cukup sebagai sahabat dan saudara gue. Kalau lo pengen lebih dari itu, gue gak mau. Sampai kapanpun, gue gak akan pernah biarin anak gue nikah sama lo. Jalan dia masih panjang. Gue juga tahu itu, Gas. Jalan gue juga masih panjang. Lo kira gue milih dia karena jalan gue pendek? Justru karena gue tahu jalan kita masih sama-sama panjang. Gue mau jadi orang yang nemenin jalan dia. Mau dikata apa juga kayaknya Bagas gak semudah itu percaya sama omongan gue. Gak salah juga sih. Dia jadi saksi gimana brengseknya gue sama cewek-cewek pas SMA dulu. Mau lu sekarang berlutut sujud di kaki gue juga gak bakal gue restuin. Ingat itu Go. Bagas menarik paksa tangan anaknya biar lepas dari gue. Ayo Rah, kita pulang sekarang. Pa, tapi kasihan Om Iko. Sambil ditarik oleh Bagas, Rara masih terus noleh ke arah gue. Saras cuma pasrah ngikutin Bagas dan Rara yang masuk ke dalam mobil. Masuk.
Bagas menutup pintu mobil tengah. Gue masih dengar Rara yang berusaha ngebela gue. Dia sampai nurunin jendela mobilnya. "Pah, tapi Om Iko beneran sayang juga sama Rara." "Sayang sebagai om, bukan yang lain, Ra," balas Bagas. Rara tetap gak mau diam. "Tapi Pah, Rara juga gak terpaksa kok kalau harus jadi pengantin pengganti Om Iko." "Papa yang terpaksa." "Pah, selama ini Om Iko baik banget sama Rara. Bahkan dibanding Papa, dia lebih sering hadir kan buat Rara." Bagas yang kesal menaruh tangannya di atas atap mobil. Ia menegaskan lagi ke Rara. "Kamu tuh masih kecil. Bukan masalah gak boleh sama Om Virgo. Iya, Papa tahu dia baik banget. Tapi kan kamu juga masih harus sekolah." "Rara udah gede juga, Pa. Udah umur 19. Kamu tetap bayi di mata Papa." Perdebatan mereka gak sampai di sana. Rara terus ngelirik gue. Kayaknya emang dia kasihan sama gue. Gue yang lihat itu juga gak mungkin cuma diam. Tepat sebelum Bagas mau masuk ke mobilnya, gue beneran datang berlutut di kaki Bagas. Cuma ini yang bisa gue lakuin. Gue gak tahu malu lagi emang. Dan tentu aja, berlutut di depan orang apalagi sahabat gue sendiri itu gak pernah ada dalam kamus hidup gue. Tapi kali ini, gue bener-bener nyingkirin gengsi gue. "Minggir lo. Cari cewek lain aja buat jadi calon lo." Bagas berusaha menyingkirkan kakinya yang udah gue pegang. Bisa kebayangkan gimana posisi gue? "Gas, please. Ini demi nyokap gue, Gas. Lo inget kan, waktu kelas 2 SMA, gue pernah gak masuk sekolah 2 minggu gara-gara nyokap kena serangan jantung mendadak. Jadi tolonglah bantu gue, Gas. Sebagai sahabat, gue janji gue bakal bikin anak lo bahagia. Dan gue bakal berusaha sebisa mungkin jadiin dia satu-satunya perempuan di hidup gue." "Go, lo berpendidikan dan punya kerjaan bagus. Gak sulit buat lo untuk dapat perempuan pengganti. Yakin gue, ada aja yang mau sama lo. Perihal nyokap lo, gue turut prihatin. Tapi bukan berarti harus sama anak gue kan? Tapi ini beda, Gas. Gue juga gak mungkin asal nikah sama perempuan manapun yang mau sama gue." "Terus kenapa Rara?" "Lo," Bagas sudah siap mau nunjuk gue. "Lo udah lama ngincer anak gue ya?" "Enggak, gila lo ya, Gas. Terus kenapa lo langsung kepikiran anak gue?" "Ya, karena..." Gue melirik ke arah Rara yang mukanya masih nemplok di jendela mobil. Gue sedikit menunduk. Bukan karena gue gak berani. Kalau disuruh ngomong jujur gini, biasanya gue rada canggung. Karena cuma dia yang bisa bikin gue yakin. Kayak, ya udah gak apa-apa. Bukan sama cewek yang gue suka. Tapi kalau sama anak lo, kayaknya gak masalah. Gue juga sayang kok sama dia." "Sayang sebagai apa dulu nih?" "Sebagai ponakan." Mata Bagas memicing tajam. Dia melirik gue dan Rara secara bergantian. Bagas gak peduli. Dia tetap kekeh sama keputusannya. Dia kemudian masuk ke dalam mobil. Dia benar-benar udah nutup pintu mobil itu. Gue cuma nunduk frustasi. Rara membuka jendela mobilnya, kemudian melambaikan tangan. Tapi pas ketahuan sama Bagas, kaca mobil itu langsung ditutup lagi. Kampret emang. Bagas melajukan mobilnya. Gue udah stres banget. Kalau bukan Rara, siapa dong yang bakal gue jadiin istri? Apa gue terus terang aja ya ke nyokap? Tapi kalau dia tiba-tiba drop gimana? Aduh, gue makin stres ini. Bukannya apa, yang gue pikirin di sini cuma nyokap. Bayangin dia udah lama ngarep gue nikah, udah pamer ke temen-temennya juga. Gue tahu banget tipikal nyokap gue tuh yang gengsinya gede mampus. Denger gue batal nikah aja dia sampai pingsan. Gimana kalau dia sadar dan mikirin pendapat teman-temannya? Runyam ini. Gue membalikkan badan, berjalan lemas menuju rumah gue.
Gak ada pilihan lain lagi. Gue emang harus bilang ke tamu yang hadir kalau pernikahan gue batal. Masalah kerugian dana, gue udah gak mikirin itu. Lah, gue kira Bagas sudah cabut tadi. Gue menoleh ke arah Bagas yang mutar balik mobilnya terus turun nyamperin gue. Kenapa, Gas? Ada yang ketinggalan? Bagas narik nafas berat. Kayak kurang ikhlas saja hawanya. Mungkin ini bakal jadi keputusan terberat yang gue buat. Gue harap gue gak nyesel suatu hari nanti. Keputusan apa, Gas? Gue restuin lu sama anak gue. Tapi ingat, jangan sampai lu nyakitin dia. Dan satu hal lagi. Gue masih gak percaya Bagas beneran setuju ngasih anaknya ke gue. Maksud gue, secepat itu dia berubah pikiran. Apaan, Gas? Gue pasti nyanggupin kok. Tanya gue campur rasa senang dan lega. Bagas menarik kerah baju gue kemudian berbisik. Awas lu bikin gue jadi kakek. Habis lu sama gue. Ancamnya yang gak ngasih damage apa-apa ke gue. Anjir, gue kira apaan? Lagian siapa juga yang mau enak-enak sama Rara? Dia telanjang bulat depan gue juga gue gak tertarik. Orang masih kayak bocah gitu kok. Lo seriusan, Gas? Nanya mulu lo. Ntar gue berubah pikiran nyaho aja lo. Gimana? Lo nyanggupin gak syarat gue? Gue salam tangan dia. Lo bisa pegang janji gue. Gue gak bakal ngapa-ngapain anak lo kok. Gue juga tahu dia masih harus lanjut kuliah kan? Gue memeluk Bagas. Rasanya ketakutan gue hilang semua. Thanks, Gas. By the way, lo kenapa akhirnya berubah pikiran? Rahasia. Bagas gak mau kasih tahu alasannya. Saras ikut turun dari mobil. Dia berdiri di samping Bagas. Go, jaga anak aku ya. Oh ya, Rara masih muda, Go. Tolong kamu bimbing ke arah yang benar ya. Pesan Saras, yang bentar lagi jadi ibu mertua gue. Segala gue disuruh didik anaknya ke arah yang benar. Lah hidup gue aja belum benar. Tapi gak apa-apa, semua akan benar pada waktunya. Rara ikut turun dari mobil. Mana langsung lari memeluk gue. Nyampe gue sesek nafas dipeluk dia. Kayak balonku ada 5, soalnya dipegang erat-erat. Rah, lo seneng banget kayaknya mau nikah sama gue. Ledek gue. Seneng lah. Berarti tiap hari Om harus jajanin Rara. Terus tiap minggu kita ke bioskop nonton. Rara mau ini itu tinggal tunjuk. Terus Om Iko yang bayar ya. Terus uang jajan Rara nambah 5 kali lipat. Yes. Waduh, kalau gini caranya, belum kawin udah gulung tikar gue. Rara ngelompat girang. Dari yang gue tahu selama ini emang dia gak terlalu dibebasin orang tuanya. Makanya sama gue suka seenaknya. Tapi gue tahu alasan yang dia bilang kayaknya bukan sepenuhnya karena itu. Ada hal lain yang ngebuat Rara pengen nikah sama gue. Karena kasihan gak sih? Hidup gue apa sememprihatinkan itu? Iya, terserah Rara aja. Ucap gue sambil memeluk dia. Pas gue lagi pelukan, Bagas masang muka masam. Udahlah dari kecil anaknya lebih dekat sama gue. Pas gede malah gue yang ambil juga. Pur Bagas. Di saat inilah gue bersyukur sekaligus pengen ngeledek Bagas. Gas. Apaan lagi? Jawab Bagas bete. Gue malah nyengir sambil meluk anaknya. Makasih ya Bre, udah punya anak kecepetan. Gue jadi punya jodoh. Bagas auto lepas sepatunya buat nampol kepala gue. Mertuaku sohibku sendiri. Agak lain nih. Tanpa sadar selama ini, gue udah melakukan investasi ke calon istri gue sejak dini. Gue gak salah. Bagas yang salah punya anak kecepetan.